Halo semuanya, aku Lydia Paristomo. Halo, aku Iis Setiawati. Halo, aku Hervika Setianegara. Halo semua, aku Asri Intani. Disorganisasi keluarga adalah kondisi tidak harmonis atau rukun dalam sebuah keluarga. Hal ini terjadi ketika anggota keluarga tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan peranan sosialnya. Definisi disorganisasi keluarga yaitu kondisi di mana hubungan dan fungsi keluarga tidak berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan perpecahan keluarga. Masalah yang timbul akibat disorganisasi keluarga yang pertama yaitu kekerasan dalam rumah tangga, baik istri, anak, atau suami. Yang kedua yaitu aborsi, penghilangan nyawa janin dalam kandungan. Yang ketiga itu anak terlantar. Yang keempat, perdagangan dan eksploitasi pada anak, istri, dan anggota keluarga lainnya. Yang kelima, tindakan sosial oleh keluarga sendiri. Yang keenam, penghilangan nyawa oleh anggota keluarga sendiri. Jadi, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan. Definisi KDRT yang sebenarnya adalah tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berdampak pada penderitaan atau kesengsaraan korban. Faktor penyebab dari KDRT tersebut yaitu 1. Faktor ekonomi. Masalah keuangan seperti pengangguran atau tekanan ekonomi dapat menyebabkan stres yang berlebihan yang kemudian memicu konflik dan kekerasan. Kedua, budaya patriarki. Dalam beberapa budaya, perempuan dianggap lebih sering rendah dari laki-laki, sehingga kekerasan terhadap perempuan dianggap wajar atau dibenarkan. Logis. KDRT sering memiliki masalah atau gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, atau gangguan kepribadian yang memicu perilaku agresif. Keempat, ketidakseimbangan kekuatan. KDRT sering terjadi ketika salah satu pihak merasa superior dan berusaha mendominasi pasangan, baik secara fisik, emosional, ataupun finansial. Berikut dampak yang terjadi dalam tindakan KDRT, diantaranya cedera fisik, seperti sakit pinggang, sakit perut, sakit kepala, kelelahan, dan gelisah. Lalu, gangguan mental, seperti depresi, kecemasan, dan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Juga masalah kepercayaan dan keintiman, sehingga sulit mempercayai orang lain, terutama pasangan baru, kenal, atau anggota keluarga. Trauma emosional yang mendalam juga berdampak bagi anak. KDRT yang disaksikan anak dapat menyebabkan ketakutan, stres, dan perilaku agresif. Dampak-dampak ini dapat membuat anak menjadi depresi, trauma, dan gangguan kecemasan. KDRT juga bisa berdampak pada masyarakat. KDRT dapat menciptakan hambatan keterkaitan dengan menyalahkan diri sendiri, rasa malu, isolasi, kurangnya kepercayaan diri, dan otonomi. Normalisasi kekerasan yang harapan akan berubah dalam perilaku tersebut. Upaya cara mengatasi permasalahan sosial berdasarkan prosesnya. Upaya koersif. Yang pertama, penegakan hukum yang kuat atau memastikan pelaku KDRT dihukum sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, penerapan sanksi yang tegas atau menjatuhkan sanksi yang tegas dan cepat seperti hukuman penjara, denda, atau rehabilitasi wajib untuk pelaku sehingga memberikan efek jerak.
Yang ketiga, layanan pengaduan dan dukungan hukum atau memperkuat mekanisme pelaporan melalui hotline darurat atau layanan pengaduan yang dapat diakses oleh korban. Upaya persuasif, media lisan seperti sosialisasi, media cetak seperti brosur, leaflet, banner, dan spanduk, media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Cara mengatasi berdasarkan sifatnya, upaya preventif. Yang pertama, edukasi dan kesadaran, memberikan edukasi kepada seluruh anggota keluarga tentang hak-hak dalam rumah tangga, pentingnya saling menghormati, dan bahaya KDRT. Yang kedua, pelatihan komunikasi, meningkatkan keterampilan komunikasi antar anggota keluarga sehingga mereka bisa menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat tanpa kekerasan. Yang ketiga, dukungan psikologis, menyediakan akses kepada konselor keluarga atau psikolog untuk membantu mengatasi masalah-masalah rumah tangga sebelum berkembang menjadi KDRT. Upaya represif. Yang pertama, pelaporan ke pihak berwenang. Korban atau saksi KDRT harus segera melaporkan kejadian kekerasan ke pihak kepolisian atau lembaga terkait seperti Komnas Perempuan atau Lembaga Perlindungan Anak. Yang kedua, penegakan hukum. Aparat penegakan hukum harus menjalankan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan tegas, termasuk penangkapan pelaku, penyelidikan, dan pemidaan. Yang ketiga, penyediaan perlindungan bagi korban KDRT harus mendapatkan perlindungan segera seperti pemindahan rumah aman, shelter, atau lembaga perlindungan untuk memastikan keselamatannya.